Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tangerang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi. Saya sendiri, Hendy Detia Farman, akan berperan sebagai observer dan ada Ibu Novalia Wiranti Andini yang akan berperan sebagai coach dan Nada Alun Pratita yang akan berperan sebagai Koci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nova. Halo. Assalamualaikum Bu Nova. Waalaikumsalam Pak Endi. Bu Nova akan melakukan coaching ya dengan Bu Nada. Iya benar Pak. Ya, jadi gini Bu Nova, sebelum kita melaksanakan coaching, nah saya akan menanyakan beberapa hal nih kepada Ibu Nova. Nanti kan Ibu Nova menjadi coach ya. Nah, Iya Pak. kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian percakapan coaching, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Lalu bagaimana coach merespon pertanyaan dari coach disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama saya adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama mendengarkan aktif, lalu juga kehadiran penuh atau presence, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Nova. Nah, lalu kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik. Nih, yang mana Bu Nova? Yang ingin dikembangkan secara spesifik mungkin adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Apakah indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan? Saya ingin menggali kunci untuk menemukan ide-ide atau solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Terima kasih informasinya Bu Nova. Demikian dulu ya para observasinya. Silakan Ibu bisa melaksanakan coachingnya. Baik, terima kasih Pak Hendi. Oke. Bu Nova, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Saya ingin bercerita tentang kelas saya akhir-akhir ini, Bu. Boleh dong Bu Nada, ada apa nih? Apa yang mau Ibu ceritain ke saya? Jadi gini, Bu, saya itu mendapat laporan bahwa di kelas saya ada anak nih yang suka melakukan barcode gitu di tangannya. Jadi pakai silet gitu kan, di pemes-pemes tuh tangannya gitu kan, disilat-silat tangannya. Kemudian ada juga nih siswa-siswi yang berpacaran secara terang-terangan di dalam kelas. Oh alah, mengerikan juga ya Bu. Mohon maaf nih Bu sebelumnya, apakah laporan yang Ibu dapatkan itu sudah dicek kembali sama Ibu? Sudah, Bu. Jadi kemarin memang sudah saya panggil anaknya satu persatu. Tapi ya itu, Bu, mereka itu masih berbelit gitu loh, belum mau mengakui secara utuh, secara realnya gitu. Ya, jadi menurut Bu Nada, apa nih yang mau Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Nah, saya mengharapkan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Apakah ada solusinya, Bu? Sebelumnya menurut Bu Nada, hal apa aja yang membuat siswa-siswi Ibu tuh melakukan hal-hal tersebut? Nah, kalau dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan anak-anaknya nih, Bu, akhirnya kan saya panggil satu persatu, saya bicarakan dari hati ke hati gitu ya, Bu ya. Nah, yang menyebabkan mereka melakukan barcode itu adalah ketika dia galau saat putus dengan pacarnya gitu.
Terus yang siswa yang berpacaran tadi itu katanya dengan dia memamerkan kemesraannya, terus juga berpacaran di kelas itu bisa menumbuhkan semangat belajarnya gitu loh, Bu. Oh, begitu. Berarti Iya, ini karena urusannya tentang perasaan ya. iya. Lalu setahu ibu, anak tersebut itu bisa tahu cara hal-hal semacam itu dari mana ya? Nah, setelah kami telusuri juga, Bu, jadi saya juga nanya-nanya nih ke teman-teman sekelasnya, ke kakak kelasnya gitu kan. Itu tuh sebenarnya tren di mana gitu loh melakukan barcode itu gitu. Nah, setelah ditanya itu ya ternyata tren itu tuh ada di TikTok gitu loh dan ada lagi di IG, ada lagi di apa namanya Facebook dan sebagainya. Jadi pengaruh gadget itu tuh juga sangat kurang baik gitu untuk anak-anak apabila mereka salah menggunakannya. Wah, ternyata pengaruh negatif gadget itu juga luar biasa ya untuk Hmm. anak-anak. Nah, kemudian yang ingin ibu lakukan setelah ini bagaimana? Menurut saya nih ya Bu ya, mereka tuh harus diedukasi dan melakukan kegiatan lain yang positif gitu, serta harus adakan kolaborasi dengan orang tua mereka gitu Bu. Wah, setuju banget saya dengan Bu Nada. Saya sependapat. Lalu menurut Mm. ibu rencana kegiatan apa nih dan langkah apa yang akan Bu Nada lakukan untuk siswa ibu di kelas? Nah, jadi menurut saya langkah awal yang akan saya lakukan yaitu mungkin memanggil orang tua dari siswa-siswa tersebut, kemudian mengajak ngobrol nih, diajak bicara tentang permasalahan yang anaknya ini alami gitu. Kemudian ngajak mereka berkolaborasi untuk membimbing anak ke dalam hal yang positif gitu. Jadi nggak hanya di sekolah aja nih kita membimbing gitu kan, tapi di rumah juga harus adanya perhatian gitu ke anak, jangan dibiarkan aja gitu, supaya ada keterkaitan gitu kegiatan anak di sekolah dan juga di rumah yang mereka lakukan. Bagus banget Ini sih. rencananya Bu Nada. Semoga dengan dilakukan kolaborasi dan juga melakukan kegiatan yang positif itu bisa membuat anak lebih paham ya tentang bahaya penggunaan sosmed dan juga gadget. Nah, Lalu, apa komitmen Ibu tentang rencana Ibu ini? nah, saya itu berkomitmen Bu untuk terus memantau perkembangan anak-anak dan juga kegiatan yang akan saya berikan setelah pulang sekolah. Jadi mereka akan saya kasih jam tambahan, tapi isinya tuh pembinaan gitu loh tentang bahaya narkoba misalkan atau bahaya rokok atau bahaya gadget dan sebagainya gitu kan setelah pulang sekolah. Nah, kemudian saya juga terus memantau perkembangan siswa yang belum nih. Jadi saya nggak hanya fokus kepada anak yang sudah melakukan, tapi juga saya pengen apa namanya memantau juga perkembangan anak yang belum terjerumus. Takutnya kan nanti kita fokus dengan anak yang bermasalah, yang nanti tidak bermasalah ikut-ikutan gitu. Takutnya kan seperti itu. Jadi memang dua-duanya ini harus selalu dipantau gitu, Bu. Wah, bagus sekali Bu Nada. Saya mendengarnya sangat mendukung ya. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu Nada ya. Amin. Kalau gitu makasih ya Bu ya udah mau mendengarkan keluh kesah saya, sudah ya mendengarkanlah unek-unek saya gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dirindukan oleh siswa dan kita akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Makasih ya Bu Nova. Ah, Bu Nada, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Nova sudah melaksanakan coaching dengan Bu Nada. Ya, sudah Pak Hendy, sudah selesai. Baik, bagus ya Ibu ya. Sebelum ditutup nih Bu, terkait dengan coaching yang Ibu lakukan tadi, apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian kompetensi yang diinginkan Bu? Ya, jadi tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan dia dapat mencari solusinya. Baik, menurut saya proses coaching sudah berjalan dengan baik, Bu. Ibu melaksanakan sesuai dengan alur Tirta dan berusaha menggali masalah dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, untuk selanjutnya nih, Bu, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan?
Ya, mungkin ke depannya saya akan terus berlatih lagi ya Pak, terus berlatih, terus belajar supaya lebih memahami lagi nih alur Tirta di dalam kegiatan coaching ini. Baik Ibu, saya rasa cukup ya Bu untuk observasi kita pada hari ini. Terima kasih Ibu Nova. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Hendy, Waalaikumsalam.